Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP Setia Mekar. Namun sebelum sampai kepada ayat renungan pada hari ini, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan karena kasih karunia-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami hingga pagi hari ini, sehingga kami boleh Tuhan menjalani hidup kami di dalam sukacita-Mu. Tuhan, hadirlah Engkau di dalam hidup kami, dan firman-Mu yang akan kami dengarkan, ajarkan kami Tuhan untuk melakukan menjadi bekal bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi renungan pada hari ini yaitu tertulis dalam kitab Mazmur ke-31 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranahlah jiwa dan tubuhku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranahlah jiwa dan tubuhku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tanpa kita sadari dan sangat tidak terasa, tiba saatnya kita menjalani masa-masa Advent, masa-masa pengharapan, penantian akan lahirnya Sang Juru Selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Namun di masa Advent ini, di minggu Advent ini, kita diawali dengan ayat renungan yang lebih menekankan sebuah bentuk mazmur ratapan. Pada umumnya mungkin kita di dalam menyambut kedatangan Tuhan, orang-orang menyiapkan dengan sukacita, seperti halnya menyiapkan mare-mare, lagu-lagu pujian dalam menyambut Tuhan. Namun di dalam minggu ini, di tanggal 3 Desember, di hari Selasa ini, kita justru ditemukan disapa oleh firman Tuhan yang berasal dari mazmur ratapan. Saudara yang terkasih, jikalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, ayat kita pada hari ini merupakan pengalaman Raja Daud yang sangat menderita pada saat itu, yang dimana Raja Daud dia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul pada saat itu, dan juga dia juga dikhianati oleh orang-orang sekitarnya, bahkan orang yang terdekat pada dia, bahkan sekalipun itu orang-orang yang jauh, yang hanya sekedar kenal akan dia sebagai raja. Namun di dalam Mazmur ini kita juga mungkin pernah merasakan itu, sama halnya apa yang dirasakan oleh Daud itu. Kita juga di dalam menjalani hidup ini pasti kita banyak mengalami problem-problem perjalanan hidup, lika-liku kehidupan ini yang sangat berat, yang terkadang kita membuat menjadi ingin meratap, ingin menangis akan situasi yang kita hadapi saat ini. Mungkin dalam bentuk hal yang dialami oleh Daud, dia difitnah oleh orang-orang sekitarnya, sehingga banyak orang yang tidak mau dekat bagi dia. Kita juga mungkin pernah mengalami itu. Kita difitnah oleh orang-orang terdekat kita, bahkan keluarga kita itu sendiri dapat menjauh daripada kita. Namun saudaraku, ayat ini, firman Tuhan pada hari ini ingin menguatkan kita, ingin memberikan peneguhan iman kepada kita selaku kita umat-umat Allah, anak-anak Allah, yang mau dikatakan dari sini, dari nats ini, yaitu jangan lari pada dunia ini. Seperti apapun masalahmu, jangan lari daripada dunia ini, lari daripada kenyataan itu. Jalani saja semua proses-proses yang kau hadapi, tetap andalkan Tuhan. Dan ingat, jangan pernah bercerita kepada orang-orang lain. Jangan pernah bercerita kepada orang-orang yang belum tentu engkau percayai. Bahkan kepada orang yang sudah kamu percaya pun engkau harus hati-hati di dalam bercerita. Sebab apa? Karena kawan yang sejati itu hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus, yang dapat mendengar apa keluhan kita,
yang dapat menampung apa isi hati kita. Berceritalah kepada Tuhan, kawan yang sejati itu. Jangan terlalu berpengaruh, jangan terlalu percaya kepada teman-teman sekeliling kita. Hanya andalkan Tuhan di dalam hidupmu, seperti halnya Daud yang selalu mengandalkan Tuhan. Dia meratap kepada Tuhan, meminta penguatan daripada Tuhan. Dan juga jikalau ada saudara yang menyakiti hati kita, yang membuat sakit pikiran kita, mental kita, nats ini mengatakan, hilangkan semua sakit hati itu. Timbulkan di dalam hatimu adalah hati yang bergembira. Sebab hati yang gembira adalah obat. Oleh sebab itu mari kita semangat saudariku, dalam menjalani hidup ini andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Selalu bercerita kepada Tuhan, jangan henti-hentinya berdoa kepada Tuhan, sebab disitulah momennya kita bercerita isi hati kita, perasaan kita, pikiran kita, beban kita kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah memiliki kekuatan, hanya bersama Tuhan kita dibebaskan, hanya bersama Tuhan kita mendapat kemenangan. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas, andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Amin.